kembali dengan Bapak Muhammad Khairon di Khairon TV Channel. Saat ini kita pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester 1. Pada materi akhlak terpuji, yakni tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Selamat melanjutkan belajar. Peta konsep kita pada video kali ini yakni akhlak terpuji mempelajari tentang 1. Pengertian akhlak terpuji dan nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Contoh yang kedua yakni tentang contoh-contoh dan nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Kompetensi inti pada kali ini yakni 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya yakni kompetensi dasar, menghayati nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah sesuai dengan perintah syariat. Indikator pada pembelajaran kita pada kali ini yakni untuk 1. Membiasakan diri menghayati nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang keempat, menyajikan contoh-contoh atau menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri. A. Tawakal. Tawakal berasal dari wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Orang yang mempunyai sikap tawakal dan senantiasa bersyukur jika mendapatkan suatu keberhasilan dari usahanya, hal ini karena ia menyadari bahwa keberhasilan itu didapat atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, jika seseorang yang mempunyai sifat tawakal mengalami sebuah kegagalan, maka mereka akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan, karena ia menyadari bahwa segala keputusan Allah pastilah yang terbaik untuk umatnya. Sikap tawakal harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap muslim. Setiap sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari dicapai dengan motivasi sebagai berikut. 1. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. 2. Tahu akan keutamaan dari sikap tawakal. 3. Menyadari bahwa manusia banyak kekurangan atau tidak sempurna, sedangkan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. B. Ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha seseorang hamba yang memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti ia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri, tidak bermalas-malasan, tidak berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Contoh-contoh ikhtiar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali karena Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan untuk manusia berikhtiar dengan syarat tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, 1. Ikhtiar seperti belajar dengan tekun agar mendapat nilai yang baik, sehingga seorang ayah bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. 2. Ikhtiar siswa dalam belajar dengan semangat dan tekun agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan prestasi yang tinggi. C. Sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah dalam
bahasa Indonesia. Asal katanya adalah sobar, yang membentuk infinitif atau masdar menjadi sobar. Dari segi bahasa, sabar mempunyai arti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah sebuah kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang dalam keinginan melakukan kejahatan. Syukur. Syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah SWT dengan cara taat kepada Allah, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah SWT, serta beramal ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang mempunyai arti, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bersyukur dengan lisan, maksudnya ialah mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan hati, yaitu menggunakan segala nikmat di jalan Allah SWT. 3. Bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah SWT. Qanaah. Qanaah ialah menerima keputusan Allah SWT dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah SWT, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dapat diartikan pula qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah SWT. Dengan sikap inilah, maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah atau tamak. Firman Allah SWT dalam Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Di antara beberapa contoh yang mencerminkan sifat qanaah adalah sebagai berikut. 1. Menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan Allah SWT. 2. Senantiasa berpikir positif menerima ujian, cobaan, kegagalan, bahkan nikmat dari Allah. 3. Bekerja keras dan tetap optimis. 4. Tidak berlebih-lebihan, artinya membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyaksikan video presentasi kali ini. Tetap semangat menjalani hari dengan tekun belajar dan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, bersama membangun bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.